Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa, anugerah yang besar. Kalau kita semua pada pagi hari ini kita boleh berada di dalam rumah Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita berikan tepuk tangan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kebesaran dan kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 63, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan datang pada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan kita. Kita ini dengan segenap hati. Dialah Allah yang mulia, Dialah Allah yang agung, yang bertahta dalam kerajaan surga. Ia memerintah sebagai raja di atas segala raja. Agung dan mulialah Tuhanku. Atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Amin. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Hidupku ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhan kita. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Kami datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau kekuatan hidupku, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau
keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan sembah Dia, kita akan tinggikan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Engkaulah keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Amin. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Sembah Kau, sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Kau Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Demikianlah ungkapan hati setiap kami lewat pujian ini ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami yang agung. Engkau yang bertata dalam kerajaan surga. Engkau yang memerintah sebagai raja di atas segala raja. Engkau yang menjadikan semuanya ada, baik di bumi maupun di surga. Dan biarlah segala yang bernafas memuji, memuliakan nama-Mu. Sungguh hati kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berada di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Hari yang telah Kau jadikan dengan segala rancangan-Mu yang terbaik. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, kemurahan yang Tuhan Yesus selalu berikan dalam kehidupan setiap kami. Kesehatan, kekuatan, kehidupan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami berada di dalam rumah Tuhan untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan ibadah pada pagi hari ke dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pegang kendali sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi, memakai menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu tempat ini. Setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan, pakai menjadi alat Tuhan sebagai saluran berkat untuk kami mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah pada bagian ke dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian sukacita, pagi hari ini kita akan disambut dengan sukacita oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur. Pagi hari ini pagi yang luar biasa, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini adalah tukar mimbar di pelayanan BPD Jateng Bagut. Nanti di ibadah kedua, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yesaya Bangun Lestianto.
dari STBI, kemudian nanti Bapak Gembala akan melayani di GBI Wanamukti, saya akan melayani di Mboja, di Gereja Baptis Terang Dunia. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak April Firmandaru, dan kita percaya nanti firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat, kekuatan, juga terus mendidik, mengajar kita di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau muliakan Dia, kita mau agungkan namanya. Kita bersama-sama menyiapkan segenap keberadaan kita untuk memuji, menyembah, beribadah, memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sekali lagi, shalom. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Semuanya sukacita, siapa yang bersukacita lambaikan tanganmu, haleluya. Berikan jabat tangan kanan kiri kepada saudara hati kita dengan senyummu yang baik. Kita katakan Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Suasana surgawi biarlah memenuhi tempat ini. Mari kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama akan bersorak-sorak bagi Raja kita. Semuanya siap memuji Tuhan. Mari yang bersama-sama siap memuji Tuhan, kita akan bertepuk tangan. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhanlah kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama katakan dengan segenap hati kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih bersukacita lagi, muliakan namanya, agungkanlah Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur, selada tamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih
setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Ialah kasih setia Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Ialah nama Yesus yang menjadi keselamatan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita tetap akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Ialah firman Tuhan yang selalu menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru, kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ialah firman Tuhan yang selalu menerangi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita lebih dalam lagi katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru, bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan. Haleluya. Dalam kemuliaan-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman, aman. Jalan-jalan-Mu Tuhan, jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Amin. Rancangan-Mu Tuhan melebihi rancangan. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Amin. Lebih berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama siapa saudara? Dalam kemuliaannya. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam-Mu, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu, bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara puji Tuhan dulu kembali. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus
saat firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius. Silakan Bapak Ibu nanti dapat menyimaknya, dan kebenaran firman Tuhan ini akan dibacakan Bapak Edwin. Demikian bunyi firman Tuhan, diambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Bapak Edwin dan nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Firman. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan senantiasa menuntun setiap langkah kita di dalam kita mengikuti Tuhan, dan akan membawa kita dalam satu kemerdekaan yang kekal bersama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk kita menerima berkat surgawi dan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Kita yakin saat Tuhan berfirman, semuanya pasti jadi dalam kehidupan kita, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita sebagai umat yang mengasihinya. Haleluya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Terima kasih Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mungkin, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita semua, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih sungguh lagi katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Inilah ungkapan hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami menang karena Kau selalu menyertai hidup kami. Kau yang bertindak atas setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh perkataan-Mu ku aman. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari bersama-sama katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah kita lah yang ajaib. Bagi Tuhan
Tuhanku. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu di bumi dan di surga. Dan kami sangat mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah di tempat ini ya Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat yang datangnya dari Tuhan ini ya Bapa, dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi kami, terusnya dalam ibadah ini, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Saat penyampaian firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, tahirkan dari segala dosa, sehingga layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga ya Tuhan, setiap jemaat yang di tempat ini, sucikan dan kuduskan, buka hatinya, supaya hati ini terbuka untuk benih-benih firman Tuhan tumbuh, dan dapat menjadi pegangan di dalam hidup. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita pada pagi ini dapat bertemu dalam ibadah di gereja ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang menjadi garam dan terang. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang? Apakah garam dan terang itu? Dan apakah setiap orang Kristen itu bisa menjadi garam dan terang? Ini kan pertanyaannya. Karena kalau kita perhatikan bahwa menjadi garam dan menjadi terang itu bukan masalah kita berbicara, bukan masalah kita berpengetahuan, tetapi berbicara masalah dampak di dalam hidup kita bagi orang lain. Next ya. Sebelum saya berbicara tentang garam dan terang, saya sampaikan dulu di sini tentang Android ya. Android memberi dampak. Mungkin di antara kita semuanya banyak kan pemakai Android ya, kecuali yang pakai iPhone ya. Rata-rata pemakai Android. Ini kalau misalkan Anda pakai handphone mereknya apapun ya. Ada yang mereknya Samsung, ada yang mereknya Xiaomi, ada yang mereknya Vivo, ada yang mereknya Oppo atau apapun. Di dalamnya itu ada Android. Ya. Awal tahun 2000 belum ada Android. Saya pakai yang namanya Nokia. Connecting people, slogannya kan seperti itu. Tapi pada akhirnya Nokia ini tidak cukup memberi manfaat bagi penggunanya. Sehingga di awal 2010-an muncul Android dan akhirnya Nokia habis. Kenapa Android ini bisa dipakai banyak orang? Kenapa banyak perusahaan-perusahaan handphone dimanapun, entah itu Korea, entah itu Cina, kalau di Indonesia ini kebanyakan handphone Cina, itu pakainya Android. Ya. Apakah mereka tidak bisa membuat sistem sendiri, sehingga HP-nya tidak harus Android? Kan kalau kita lihat kan HP-nya Android semuanya. Bahkan Android dipakai oleh Amerika untuk memukul Cina. Ya namanya dagang ya. Cina itu punya produk yang bagus, namanya Huawei. Produk yang istilahnya itu menakutkan bagi Amerika karena penjualannya besar. Apa yang dilakukan oleh Amerika agar Huawei ini jatuh? Amerika melarang Huawei pakai Android. Huawei harus pakai sistemnya sendiri. Dan Anda tahu bagaimana penjualan Huawei.
Ketika saya mau beli handphone untuk istri saya atau anak saya teringat handphonenya bagus, Huawei. Saya tanya ke counternya, ada Huawei. Pak, jangan beli Huawei Pak, drop harganya, karena tidak pakai Android. Saudara-saudara, kenapa Android ini begitu kuat? Kenapa Android ini begitu dipakai banyak orang? Kunci pertamanya adalah dampak, saudara-saudara. Android bisa memberi dampak bagi orang. Saudara, saya dan keluarga, entah itu ayah saya, keluarga saya, kalau pergi kemana-mana tidak perlu takut, tidak sampai tujuan, saya tinggal pakai apa? Google Map. Saya pakai Google Map, tidak bayar, gratis. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau saya pakai Google Map itu kadang pernah ya dikasih jalan yang kecil, tapi sampai. Dan jalan itu layak pakai. Sekali lagi layak pakai. Hanya jalannya tidak semulus yang lainnya. Saya pernah ke Jepara dalam acara kampus. Pada waktu itu baru diperbaiki jalan dan jembatan. Macet. Saya bilang kita pakai map saja, karena map bisa mendeteksi mana jalan yang macet, mana jalan yang tidak. Saya akhirnya pakai map. Ya, harusnya mungkin 4-5 jam saya bisa tempuh dalam waktu 2-3 jam sana. Memberi dampak. Jadi ketika itu memberi dampak, orang akan pakai, orang akan ngerti. Oh, ada Android. Bahkan perusahaan-perusahaan pun juga memasangnya pakai Android. Selain dari iPhone ya, dari Apple Store ya. Sekarang kan ada Play Store Android. Tetapi orang tidak pakai Nokia ya, yang dulu katanya connecting people, HP sejuta umat. Jadi begitu besar dampak itu, saudara-saudara. Ya. Kalau tidak ada Android, misalkan kita ini memboikot, kan katanya itu produknya Yahudi, afiliasi Israel ya. Silakan boikot, Anda tidak pakai handphone. Gojek tutup, Shopee tutup, Lazada tutup, Tokopedia tutup, kita kembali ke zaman batu. Saudara-saudara, itulah besarnya dampak. Dan dampak ini yang dipahami oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu menginginkan orang Kristen beri dampak di sini. Coba Anda lihat, Anda baca di Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20, Anda buka, silakan. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara. Matius 5 ayat yang ke-20. Itu di bawahnya ya. Tadi kan sampai 16, ini di bawahnya aja. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, ini kata-kata yang keras dari Tuhan Yesus. Beberapa ahli teologi ya, itu menafsirkan, kenapa ini ditulis? Kenapa garam dan terang ini dipakai oleh Tuhan? Yang melatar belakangi dia menulis, Matius ini menulis, kenapa? Karena keinginan dari Tuhan Yesus bahwa orang-orang Kristen harus memiliki kualitas hidup yang lebih baik, tidak boleh sama. Sekali lagi, tidak boleh sama, tetapi harus lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya perlu sampaikan, siapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Secara sederhananya, mereka adalah orang-orang yang paham tentang kitab suci. Mereka adalah rujukan orang-orang pada saat itu, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang ngerti agama. Tetapi saudara-saudara, yang perlu Anda ketahui, kenapa Tuhan Yesus kok sangat tidak suka, bahasa kasarnya itu benci ya, dengan orang-orang ini. Tuhan Yesus tidak mengutuk pelacur yang mau dilempari, malah dibantu. Tuhan Yesus juga tidak pernah mengesampingkan orang Samaria. Orang Samaria itu orang-orang kelas 2, orang Israel mengatakan orang-orang kafir. Tidak, Tuhan Yesus tidak menghakimi orang-orang Samaria. Tetapi kalau Anda lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sangat-sangat dan sering-sering kali mengkritik orang-orang yang paham tentang firman Tuhan. Coba, setelah kalimat ini ada lagi judulnya, namanya apa? Orang Samaria yang baik hati. Bayangkan saudara-saudara, orang Samaria itu orang najis bagi orang Yahudi pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman Tuhan, menyampaikan bahwa orang Samaria yang baik hati. Loh, kok bukan
orang Farisi yang baik hati? Kok bukan orang Yahudi yang baik hati? Kok bukan ahli Taurat yang baik hati? Kok bukan orang Lewi yang baik hati? Tetapi kenapa dikatakan orang Samaria? Kan orang Samaria orang kafir. Pada waktu itu orang Yahudi itu najis kalau ketemu dengan orang Samaria. Jangankan ngobrol-ngobrol, ketemu saja najis. Tetapi Tuhan mengatakan orang Samaria yang baik hati. Jadi saudara-saudara, tuntutan bagi Tuhan Yesus itu adalah apa? Adalah kejujuran dalam bersikap. Tuhan Yesus melihat orang-orang Farisi ini ya, adalah orang-orang yang harusnya hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang biasa. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, kenapa Tuhan Yesus mengatakan kalau kehidupan, jika hidup keagamaanmu dikatakan hidup keagamaan, bukan pengetahuan keagamaan, tidak lebih dari orang Farisi, kita itu tidak masuk kerajaan surga. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita semua itu tidak akan sampai ke surga jika hidup kita tidak lebih dari orang Farisi. Apa sih hidup orang Farisi? Orang Farisi paham tentang kitab suci, orang Farisi tentang agama, tetapi dipakai untuk cari keuntungan sendiri. Dipakai untuk orang sendiri dan dipakai untuk menghakimi orang lain. Orang lain dihakimi salah pajeki. Jadi saudara-saudara, apakah berpengetahuan akan firman Tuhan itu salah? Tidak. Yang dimaksud dalam Tuhan Yesus ini, kita tidak berhenti hanya memahami firman Tuhan. Untuk menjadi garam, kita tidak hanya berhenti di sana, tapi bagaimana kita ini bisa menjalani apa yang kita tahu. Bukan hanya memahami. Saudara-saudara, saya pernah ngobrol dengan suami sepupu saya, Feni itu namanya, Pak Jo ya, sekarang di Cilacap. Pak Jo ini pernah ngomong dengan saya, mungkin dianya lupa tapi saya ingat. Dia mengatakan bahwa kitab suci ini, walaupun itu mungkin orang dunia, orang manapun tidak percaya, tapi ini semacam kayak harta karun, petunjuk hidup. Kalau ini dijalani, orang yang bisa menjalani, kan tidak semua orang bisa menjalani ya. Menurut survei itu dulu pernah sampaikan Pak Pendeta, dari 100% hanya 20% orang yang bisa menjalani firman Tuhan dengan baik dan benar ya. Saya tidak tahu surveinya sampai sekarang masih apa enggak, tapi kenyataannya kalau saya lihat kehidupan orang Kristen kok sudah berbeda ya, lebih sedikit, mungkin tidak 20 lagi ya, mungkin hanya sudah 15 atau 10 mungkin ya. Kalau kitab suci itu bisa menjalani, maka orang itu akan menemukan kehidupan yang lebih baik. Tetapi masalahnya saudara-saudara, banyak orang berlomba-lomba memahami firman Tuhan, tetapi saudara-saudara tidak meladani. Sekarang pertanyaannya, garamnya di mana kalau gitu? Kita tidak bisa menjadi garam itu hanya dengan kita paham firman Tuhan. Bukan saya katakan memahami firman Tuhan itu salah ya, wajib, tetapi tidak cukup. Artinya kita tidak bisa menjadi garam kalau kita hanya memahami, kurang itu. Nah kalau tidak memahami firman Tuhan, ya saya meneh kan gitu kan, lebih parah. Yang paham aja tidak bisa. Terus kenapa kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan banyak orang itu masih diliputi dengan kegagalan dan kegagalan? Ya karena saudara-saudara, karena tidak paham dan tidak menjalani firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, garam dan terang ya, ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang di sekitar Tuhan pada saat itu menganggap bahwa manusia tidak bisa hidup lepas dari garam dan terang. Pada saat itu garam dan terang itu penting. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu kalau menyampaikan pengajaran, itu bukan hal yang susah, hal-hal yang membuat mumet yang mendengarkan tidak, tetapi yang membuat paham. Ya, yang membuat paham itu apa? Ya, yang bisa didengarkan, yang bisa dipahami. Sehingga orang setelah mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu bisa mengerti dan bisa menjalankan. Ya. Garam dan terang ya, itu sesuatu hal yang penting yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang pada saat itu. Garam itu mempunyai dua fungsi pada waktu itu dipakai. Yang pertama itu untuk memberikan rasa enak. Jadi pada saat itu beda dengan di Indonesia saat ini yang bumbu-bumbu itu banyak, rempah-rempah banyak, kurang banyak masih ada bumbu-bumbu instan. Ya, sekarang ini kalau saya masak itu kadang juga tidak perlu saya itu ngulek bumbu sendiri ya. Dulu karena orang tua saya itu pernah buat
kantin ya, saya tentu masak itu sering ya. Bahkan cara ngulek bumbu itu saya ngerti, mana yang benar mana yang salah ya, tangannya bagaimana, karena dapat warisan dari nenek saya. Tetapi sekarang saya enggak, saya ada bumbu instan, saya pakai, tinggal menambahi beberapa rempah-rempah saja. Zaman dahulu, zaman Israel tidak. Zaman pada waktu itu garam itu sudah cukup, saudara-saudara, memberi rasa enak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu garam itu memberikan menghalau ya, bukan berikan ya, memberikan kekuatan atau menghalau bau-bau busuk. Dan ini yang harus kita pahami, bagaimana sih memberi rasa enak, bagaimana sih menghalau bau busuk, dan bagaimana garam itu tidak terpakai. Next, Mas. Next lagi, ini harus saya jelaskan. Ya, next. Ya. Lihat dulu saya. Ya, kita lihat di sini ya. Fungsi garam yang pertama adalah memberi rasa. Bagaimana kita memberi rasa pada orang? Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara semuanya tentang bagaimana Google memberi rasa. Memberi rasa itu adalah bagaimana kita bertindak menjalani firman Tuhan. Contoh yang pertama, saudara-saudara, adalah ketika Daud mengalahkan Goliat. Daud memberi rasa pada orang Israel. Saat itu Goliat dengan tingginya lebih dari 3 meter atau kurang lebih 3 meter dan berpengalaman perang yang besar, membuat orang Israel ketakutan. Ya, dalam suatu perangan bukan hanya rakyat yang takut, Raja Saul juga takut. Jadi rakyat san raja-rajane wedi kabeh sama Goliat. Enggak ada yang berani. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan Goliat itu adalah apa? Bahwa dia sudah berpengalaman dengan Tuhan. Goliat ini sudah menjadi garam. Karena saudara-saudara, dia dibentuk oleh Tuhan dari perkara-perkara kecil. Ya, maaf, Daud ya. Daud ini dibentuk Tuhan dari perkara-perkara yang kecil. Daud tidak dipandang mumpuni oleh orang tuanya, sehingga Daud hanya disuruh menggembalakan domba. Saudara-saudara, beberapa teolog mengatakan bahwa Daud ini sebenarnya disingkirkan oleh orang tuanya, dalam tanda kutip. Disingkirkan itu dalam arti tidak dianggap anak yang tidak berpotensi, anak yang ya ecek-ecek lah. Beda dengan Eliab, kakaknya yang tinggi besar. Jangankan Daud, Samuel pun lihat Eliab terpesona, saudara-saudara. Eliab kakaknya Daud itu lebih besar, sehingga dia jadi prajurit Israel. Sementara Daud ini digambarkan bukanlah orang yang besar, orang yang kecil. Karena mungkin dipandang oleh orang tuanya ada berpotensi, anak, yos, anak gue genep-genep lah gitu kan. Kon angon wedus, wes kue daripada orang naik gunane, rane manfaatnya angon wedus, mungkin gitu ya saudara-saudara. Dan Daud menggembalakan domba. Disitulah Daud terbentuk garam yang pertama. Jadi garam di sini kan terdiri dari banyak mineral-mineralnya. Fungsi utamanya Daud di situ, dibentuk oleh Tuhan. Daud bertemu dengan banyak sekali ancaman-ancaman ketika menggembalakan domba. Di sana ada beruang, di sana ada singa, dan semuanya dihabisi oleh Daud. Di sini yang namanya tanggung jawab. Di sini yang namanya Daud mencari solusi. Di sini yang namanya Daud itu mengatasi masalah. Jadi saudara-saudara, garam yang pertama yang ada di dalam Daud itu adalah apa? Bagaimana Daud itu bisa menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Tantangan yang ada itu diselesaikan oleh Daud. Tanggung jawab itu diselesaikan oleh Daud. Dan yang terpenting, garam itu adalah bukan masalah kita berpengetahuan tentang Tuhan saja, tapi masalah bagaimana kita berpengalaman dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, seberapa banyak di sini kita yang berpengalaman dengan Tuhan? Daud berpengalaman dengan Tuhan. Ketika ketemu singa, dia berpengalaman dengan Tuhan. Singa itu mati, bukan karena kekuatan Daud, tetapi karena penyertaan Tuhan. Ketika ketemu dengan beruang, Daud berpengalaman dengan Tuhan. Beruangnya kalah. Saudara-saudara, saya tanya, seberapa banyak kita ini berpengalaman dengan Tuhan? Nah, kalau kita ini berpengalaman dengan Tuhan dan itu membuat berhasil, maka kita itu akan terus berpengalaman dengan Tuhan, mencari Tuhan. Tetapi kalau saudara-saudara kita, saya, dan semua yang di tempat ini tidak pernah berpengalaman dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mencari Tuhan. Kita akan hidup dengan cara kita sendiri. Jadi kuncinya orang Kristen yang hidup dalam Tuhan itu dan tidak itu adalah ketika menghadapi masalah.
Kalau orang Kristen itu menghadapi masalah lebih memakai caranya sendiri, tidak cara firman Tuhan, maka dipastikan orang Kristen itu tidak berpengalaman dengan Tuhan. Orang Kristen itu hanya berpengetahuan akan Tuhan, dan orang Kristen itu tidak bisa menjadi garam. Jadi kuncinya adalah apa? Kita berpengalaman dengan Tuhan apa enggak? Saya pernah bagikan saudara-saudara, dengan saudara berpengalaman dengan Tuhan. Ketika anak saya Gavi ini DBD dan tipes di rumah sakit Elizabeth sana, dokternya itu sudah mati gaya. Karena ketika ada pasien sebelum Gavi ya, mengobati pasien sebelumnya, bisa dikatakan gagal. Pasien sebelum Gavi ini gagal ginjal, terus dirujuk ke, karena apa namanya, terus turun itu apa, trombositnya atau apanya itu turun, dia terus gagal ginjal dibawa ke Karyadi dan akhirnya tidak ada. Dan Gavi ini saudara-saudara, turunnya ngeri banget, turun ngeri. Dokternya udah tidak tahu, perawatnya ditanya juga diam saja, nutup-nutupi. Dokternya juga tidak jujur ke saya, ngomongnya dengan adik ipar saya, Dokter Ayu. Ya, saya dikasih tahu setelah Gavi sembuh. Peristiwanya ngeri banget saudara-saudara. Setiap hari saya berdoa dengan istri saya. Obat-obatnya sudah tidak bisa apa, mau kasih, saya tidak tahu, hanya dikasih cairan. Trombositnya turunnya tidak main-main, sehari itu 60.000. Dari 180 tinggal 20, mungkin dari 20 berapa. Kalau itu turun lagi 60.000, habis, minus, masa trombositnya minus gitu kan. Dan itu sudah longsor. Bahkan anak saya itu nyaris dibawa ke ICU. Tetapi saudara-saudara, berpengalaman pada Tuhan itu, kalau saya nyeritakan ini sebenarnya ngeri sendiri saya. Saya berdoa pada Tuhan, dan saya dibisiki oleh Tuhan. Saya seperti dibisiki Tuhan, seperti diberi penglihatan Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada anak saya. Yang saya tahu itu bukan untuk apa namanya DBD. Saya bilang sama istri saya, ya dilihat dulu Bi. Saya cek dan segalanya. Dan belinya pun susah, karena adanya hanya di online. Yang di sini habis, dan saya habis. Akhirnya saya belikan. Itu dramatis sekali saudara-saudara, dramatis sekali. Sampai akhirnya saudara-saudara, ketika dokter pagi-pagi mau datang, mau bawa anak saya ke ICU, dilihat, dicek, ini labnya jelek kok, tapi kok fisiknya bagus ya. Anak saya sudah mulai makan, jinnya sudah pink, akhirnya tidak jadi. Malah pulang akhirnya saudara-saudara, suruh pulang. Padahal kalau DBD itu kan turun, setelah mentok baru naik. Itu belum harinya mentok, masih beberapa hari nanti mentoknya. Saya tanya pada perawatnya, ya belum toh Pak, ya belum toh Bu. Saya lihat hasil labnya merah semuanya. Saudara-saudara, berpengalaman dengan Tuhan ini yang membuat saya apa? Kalau saya apa-apa, saya tanya pada istri saya, Pi besok gimana Pi? Saya punya rencana, tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya doakan pada Tuhan. Tuhan yang punya rencana. Itu salah satu pengalaman saya tentang Gavi. Bukan sombong saudara-saudara, pengalaman saya dengan Tuhan banyak, tapi kalau saya khotbahkan nanti waktunya habis. Tapi intinya untuk menjadi garam kita berpengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa dengan Tuhan? Apakah doanya langsung dijawab? Enggak saudara-saudara, enggak dijawab. Yo, kenyataannya Lazarus itu, orang datang kepada Yesus sakit, Yesus tidak langsung, Tuhan kita tidak langsung ke sana. Lazarus meninggal, tapi setelah 4 hari sembuh. Artinya doa tidak selalu dijawab. Jadi saudara-saudara, ini pertama, menjadi garam. Dan ketika Daud sudah dapat garam, mengalahkan singa, mengalahkan beruang, Daud menantang Goliat. Kenapa? Saya berpengalaman dengan Tuhan. Ada coba, saya tidak buka ayatnya, nanti waktunya habis, tapi saya ceritakan saja. Daud katakan pada Saul, baik singa ataupun beruang itu mati di tangan hambamu, apalagi orang ini, juga termasuk orang ini maksudnya. Itu karena pengalaman dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kunci orang Kristen hidupnya nyaman, hidupnya damai, itu bukan karena rumahnya besar, bukan karena mobilnya berapa, bukan karena hartanya bagaimana, bukan karena pernah piknik di luar negeri, bukan pernah piknik di dalam negeri, bukan karena sering makan di resto, bukan karena sering nonton bioskop, tapi bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Kuncinya di sana. Tetapi kalau kita masuk dalam masalah, belum selesai, masalah lagi, patut dipertanyakan.
Kok sepertinya Tuhan tidak punya kuasa ya? Kan gitu. Bukan Tuhan tidak punya kuasa, tetapi bagaimana kita hidup menjalankan firman Tuhan. Kan punya di sana. Next. Ini contoh saudara-saudara. Ini satu contoh ya, bagaimana kita ini memberi dampak pada orang lain. Ya. Saya pernah antar ayah saya cari mobil. Ya, mobil Suzuki itu tadi R3. Sebenarnya enggak mau beli R3, masih tanya-tanya gitu. Tapi kok tiba-tiba jadi R3? Kok jadi beli, kenapa saudara-saudara? Tadinya enggak mikir saudara-saudara. Ya, tadinya mau mikir-mikir dulu, tapi ketika sampai di sana saudara-saudara, orang-orang itu tidak hanya promo, mobil itu tidak hanya promo masalah harganya murah, barangnya baik, tidak. Ketika di sana dijelaskan, ini loh mesinnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia bicara kualitasnya. Masih tidak percaya, silahkan test drive. Masih tidak percaya, silahkan review orang-orang yang pernah membeli. Jadi saudara-saudara, ketika kita menjadi garam, itu bukan lagi kita bicara tentang kepada orang lain, PI-nya tuh, wah percaya Yesus, orang percaya Yesus, mlebu neraka. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita memberi dampak, memberi gambaran, memberi kesaksian hidup yang baik, maka orang itu akan bertanya. Sama itu kan. Tadi saya Suzuki. Ini loh coba. Ketika sudah merasakan, oh bagus Pak, enak Pak, ngirit Pak, dan sebagainya, beli. Sebelahnya itu tentang review. Pasti saudara-saudara sini pernah beli ya. Mungkin hampir semuanya pernah beli ya. Barang online. Saya sekarang belinya online. Saya itu bukan nonton ya, saya itu servis mobil di Telogosari. Saya servis mobil tidak di showroomnya ya, harganya mahal. Wah, saya langsung balik arah ketika tanya, berapa Pak? 12 juta, ganti shockbreaker, ganti engine mounting ini 12 juta. Wah, saya langsung balik arah. Nggih Pak, mboten rumiyin kan gitu kan. Saya ke bengkel Telogosari, dia bilang, Pak beli saja di online, nanti saya pasangkan. Cara beli di online, beli yang mereknya ada genuine-nya, terus perhatikan, lihat feedbacknya, ya di situ kan ada customer feedback, apakah barangnya ini baik apa tidak. Saya beli spare part di sana, saya beli kalau mobil itu kan ada koplingnya, mataharinya dan sebagainya ya kan, kalau mobil-mobil yang kalau masang mahal, berapa juta gitu kan. Padahal beli itu saya beli kampasnya 250, mataharinya mungkin 300, habis hanya 500-600, sama ongkosnya paling habis 1 juta. Padahal kalau di dealer itu bisa sampai 3 juta, berapa juta. Yang saya beli itu biasanya yang reviewnya baik, yang reviewnya 4, sekian lah, di atas 4,5 udah bagus gitu. Dan saya pakai, maka saya beli. Nah, ini bicara masalah dampak, saudara-saudara. Kalau kita menjadi garam, itu adalah orang mereview kita baik. Pertanyaannya, apakah orang nilai kita ini baik apa enggak? Atau orang menilai kita sama seperti Tuhan Yesus menilai ahli Taurat? Kan seperti itu. Wah, kayak nang gerjone sregep, neng wongi nyengit. Tetangga-tangga misalkan bilang seperti itu. Saya pernah dulu sudah punya tetangga itu, ya orang Kristen, tetapi tetangga-tetangganya malah justru tidak nyaman. Memang kalau ngomong sadis, saudara, walaupun Kristen ngomong sadis, memang bawaannya itu nyelekit gitu kan. Dan itu orang rasakan tidak enak, saudara. Jadi menjadi garam tidak bisa seperti itu. Menjadi garam itu ketika kita itu di review orang, kayak orang tadi di Shopee, di Topet tadi baik. Dan itu yang saya usahakan. Kenapa? Saya bawa nama Tuhan Yesus. Saya bawa nama Tuhan Yesus. Saya tuh sering ditawari oleh tetangga saya yang dulu. Dia tanam pisang. Telepon istri saya. Istri saya bilang ke saya, Pi, ini nawari pisang. Ya beli saja. Ya, dibeli 1 mintanya 2, ya sudah beli saja. Padahal saya kadang enggak saya makan. Karena kan saya kerja pulangnya malam. Ya sudah dikasih siapa yang mau, saudara yang mau siapa. Sisanya mungkin digoreng sendiri. Kenapa saya beli, saudara-saudara? Ya karena saya ingin menjadi berkat. Uang tidak seberapa, tapi kan pandangannya baik.
Tapi orang itu kan ada pengennya, bangganya kalau bisa menyakiti hati orang. Kalau menang debat, menang apa itu kan bangganya bukan main. Ya. Padahal kalau kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah berdebat. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, saudara. Jadi saudara-saudara, yang pertama untuk menjadi garam kita memberi dampak dulu. Bagaimana dampak itu bisa dirasakan? Ya. Kalau dampaknya tidak dirasakan, ya payah saudara-saudara. Next, selanjutnya. Ya. Yang kedua adalah menghalau kebusukan, saudara. Menghalau kebusukan itu artinya apa? Ketika ada kekristenan orang-orang Kristen yang mulai goyah, orang-orang Kristen yang mulai tidak percaya Yesus, bagaimana kita bisa menjadi berkat supaya imannya tidak busuk, supaya imannya justru tidak jatuh? Bagaimana kita bisa jadi berkat? Ada rekan saya, teman saya itu mundur dari gereja, cerita kepada saya sekarang tidak di gereja. Dia kecewa sama hamba Tuhan dan pelayan-pelayannya di gerejanya. Itu bukan diakon, namanya majelis ya. Wis hamba Tuhannya atau gembalanya itu kalau khotbahnya bagus tapi tindakannya seperti itu, anaknya juga sama saja, majelis-majelisnya sama. Dia bilang, saya melihat kok malah lebih buruk dari orang-orang dunia ini ya. Hanya bagus kalau di mimbar. Terus dia tunjukkan satu buku-buku tentang kebijaksanaan hidup. Kebetulan saya juga sering membaca dulunya ya, buku-buku seperti itu. Ya, seperti contohnya tuh begini ya. Kalau ini kan orang pasti ingat ya, dan bagus ya. Daripada menggerutui kegelapan, mendingnya lebih baik menyalakan lilin. Itu kan satu filosofi yang bagus. Dan itu saudara-saudara, buku itu isinya filosofi-filosofi semua. Jika kamu belum bisa tersenyum, jangan buka toko. Senyuman adalah lengkungan yang meluruskan. Coba kalau Anda itu di jalan motor sama motor mau tabrakan, Anda senyum sama orang, senyumnya kan melengkung, tapi kan tidak jadi apa-apa. Kebijakan-kebijakan itu memikat hatinya. Dibandingkan di gereja, khotbah wis aku ramudeng. Ya, orang Kristen itu lucu saudara-saudara. Saya itu mendengarkan khotbah itu bagus saudara-saudara. Khotbahnya bagus di Facebook, di YouTube itu. Tapi komen-komennya itu yang ngaku-ngaku ahli teologi mengatakan, ini khotbahnya tidak teologis, seperti motivator orang dunia saja. Nah, khotbah yang bagus itu kan khotbah yang orang mendengarkan paham dan bisa dijalankan. Tapi malah dikritik, khotbah kok tidak teologis. Yang mungkin maksudnya yang teologis itu yang membuat jemaatnya mumet, akhirnya jemaatnya tidak bisa hidup di dalam Tuhan. Saya heran dengan seperti ini. Padahal Tuhan Yesus kalau ngasih khotbah itu khotbah yang mudah dipahami. Saya jadi ingat ada pendeta yang dulu khotbah di sini tukar mimbar ya. Itu gereja mana lupa saya. Ada jemaatnya yang tidak ke gereja lama, terus dikunjungi. Kenapa Pak? Saya itu banyak masalah Pak. Kalau banyak masalah ke gereja Pak. Wah saya tahu ke gereja habis ibadah itu malah tambah mumet Pak mendengar khotbahnya. Jadi karena terlalu teologis. Wong punya masalah itu kan harusnya yang meringan, yang bisa dipahami. Nah ini sudah yang teman saya lakukan. Imannya jadi busuk. Kenapa busuk? Karena mulai tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Gara-garanya siapa? Gara-garanya pelayan-pelayan Tuhannya. Bayangkan saudara, orang tidak membawa jemaat atau malah jemaatnya mudun mergo gembalanya, majelisnya, dan anak gembalanya. Malah mundur ke gereja. Mana anak gembalanya kayak anak pendetanya kayak jengkel kayak misalkan seperti itu. Malah mundur orangnya dari gereja. Terus ngomong dengan saya. Saya katakan, saya berusaha menjadi garam yang menghalau kebusukan. Saya bilang, oke, buku-buku ini baik, nasihat ini baik, tapi nasihat ini tidak punya kuasa. Saya ceritakan kesaksian-kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Maksudnya ayah saya, ibu saya dan sebagainya. Orang ini saudara-saudara tidak langsung balik. Tidak langsung balik, tapi dia pegang kata-kata saya. Sampai akhirnya dia bertemu pribadi dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan. Sekarang malah lebih rajin dari saya. Maksudnya bukan lebih rajin, lebih fanatik. Maksudnya lebih fanatik. Kalau ngomong dengan saya itu sudah ngomongnya yang rohani-rohani. Dan hidupnya memang diberkati Tuhan. Jadi saudara-saudara, menghalau kebusukan itu bisa
kalau kita bisa menjadi garam. Kita bisa menjadi garam kalau kita berpengalaman dengan Tuhan. Maka kita kejar bagaimana kita berpengalaman dengan Tuhan. Kalau kita hanya taat beribadah, taat KPW, taat jam doa, jadi MC khotbah kayak saya ini, saudara-saudara, tidak jamin. Yang menjamin adalah ketika kita berpengalaman dengan Tuhan. Coba dicatat, berpengalaman Tuhan itu seperti apa. Mohon maaf ya, saya ceritakan, kerjaan saya itu menjadi dosen. Dosen itu harus disertifikasi. Ya, sertifikasi itu perintahnya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan dari Kemendikbud pemerintah. Jawabannya itu adalah, apakah pertanyaan ini kamu sudah lakukan ini? Jadi yang sudah melakukan apa belum? Kalau hanya akan saya lakukan, dicoret. Sudah, buktinya apa? Buktinya harus dikirim di internet, buktinya. Jadi saudara-saudara, pemerintah menilai saya sebagai dosen itu adalah apa yang sudah saya lakukan, bukan apa yang akan saya lakukan. Menjadi garam itu sama. Tuhan menuntut, ini loh ada ayat seperti ini, apa yang sudah kamu lakukan dengan ayat ini? Tuhan ngeceknya, saya pikir seperti itu juga kan. Ini loh ada ayat seperti itu, kamu sudah lakukan apa dengan ayat ini? Kalau kita hanya berpengetahuan, maka Tuhan Yesus mengatakan tidak layak masuk kerajaan surga. Kalau kehidupan kerohanianmu tidak lebih dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, artinya orang yang paham tentang agama, bayangkan Tuhan Yesus itu tegas, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Yang masuk layak kerajaan surga itu adalah orang yang menjalankan firman Tuhan. Ketika menjalankan firman Tuhan, dia baru bisa menjadi garam, dan baru dia bisa mengasinkan, baru dia bisa menghalau kebusukan. Tanpa itu hanya pengetahuan tidak bisa. Next. Nah, ini pertanyakan di sini, saudara-saudara. Coba Anda lihat di sana ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Orang bertanya, mosok ada garam yang tawar, Pak? Garam yang di asin. Lah itu karena kita memakai pola Indonesia, pola sekarang, pola Indonesia zaman sekarang. Kalau namanya garam pasti asin. Lah Pak, Tuhan Yesus ngawur kok ada garam jadi tawar gini. Ya. Saya jelaskan ya, Tuhan Yesus tidak pernah ngawur. Tuhan Yesus khotbah pada saat itu, Tuhan Yesus memberi pengajaran pada saat itu. Pada masa itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mengambil garam dari laut mati. Garam laut mati itu bercampur dengan mineral-mineral lainnya. Ketika mineral itu ditaruh di dalam air, garam-garamnya larut. Yang tersisa hanya mineral-mineral lain seperti garam, tetapi sudah tidak ada kandungan garamnya. Maka garam itu jadi tawar. Kalau sudah seperti ini, orang pada waktu itu ngertinya itu garam tawar, padahal itu sudah tidak ada kandungan garamnya. Garamnya sudah larut, tinggal bentuknya garam saja. Maka Tuhan Yesus mengatakan, nek wis ora iso ini kan opo meh dienggo masak? Apakah untuk masakan? Ya tidak. Makanya harus dibuang, saudara-saudara. Jadi maksudnya seperti itu. Kalau orang Kristen sudah tidak bisa memberi dampak, itu apa? Next coba. Ya, ini contoh ini. Ini grup bandnya zamannya bapak saya tadi ya. Namanya The Beatles. Itu terkenal sekali. Salah satu anggotanya namanya John Lennon, menulis lagu judulnya Imagine. Kata awalnya Imagine there's no heaven. Di dalam kedamaian tidak ada surga. Ya, terus di bawahnya ada and no religion too, tidak ada agama. Jadi John Lennon ini menulis bahwa kalau pengen damai, tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya agama, dan yang lain-lainnya. Dia kritik itu, saudara-saudara. Kritiknya ini kenapa, saudara? John Lennon tidak hidup di Arab. Jadi John Lennon ini tidak ngeritik agama lain. John Lennon hidupnya di British, Inggris, dan di Eropa sana. Berarti ngeritiknya agama Kristen. Kritikannya gitu. Karena apa, saudara-saudara? Ini contoh ketika garamnya sudah tawar, saudara. Orang sudah malas. Karena banyak orang-orang menilai kekristenan itu beda. Saya sampaikan dulu Mahatma Gandhi
yang mengatakan aku batal menjadi Kristen karena orang Kristen. Mahatma Gandhi Hindu, mau jadi Kristen ke gereja, lihat orang Kristennya itu menolak dia, ya, karena dianggap dia orang hitam, karena orang India, gereja boleh. Akhirnya ya sudah, ternyata orang Kristen sama dengan orang dunia. Ternyata orang Kristen beda dengan Yesus. John Lennon juga melihat demikian, saudara. Terlepas dari apapun. Ini contoh ketika, saudara-saudara, garam sudah tidak asin. Orang mulai tidak mau. Ya. Saya itu kadang nemeni istri saya kalau nonton drakor, ya. Istri saya suka nonton drakor. Itu kalau cerita drakor itu kan di Korea sana itu kan banyak kan ateis 50%. Terus ada Buddha, ada Kristen, tapi Kristennya lebih banyak dari Buddha. Kalau dalam drakor itu menggambarkan kekristenan itu orangnya tidak mau minum minuman keras. Oh, kalau tidak mau mabuk di sana kan budaya minum, berarti Kristen. Tidak merokok juga gitu. Tetapi digambarkan juga bahwa orang-orang Kristen sana itu korup. Gereja-gereja banyak korup. Kita kan pernah baca itu, gereja terbesar di Korea itu, hamba Tuhannya sangat terkenal, ditangkap polisi karena korup. Jadi terkenalnya seperti itu. Ini garam yang tidak asin, garam yang tawar, saudara. Ya. Jadi saudara, kita perlu hati-hati. Saya dulu ikut yang namanya kaum muda ya, PKMB Rayon tahun 99 di sini ya, 98 99. Satu kali saya tidak hadir karena ada keperluan kuliah dan sebagainya. Tanya ke saya, ke salah satu, kalau tidak salah ke Diakon Aris, si itu dia cerita tentang saya, dan Diakon Aris cerita bahwa dia anak pendeta di gerejanya. Tetapi yang tanya enggak percaya, ora percaya nek dene anak pendeta. Ora percaya. Kenapa enggak percaya, saudara? Menurut yang cerita ini, mungkin kalau Diakon Aris masih ingat bisa disampaikan. Kok orang beling? Karena menurut orang-orang lain, nek anak pendeta biasanya beling, udut, mabuk. Biasanya seperti itu. Saya pernah ikut penata dengan istri saya. Tak ajak waktu habis nikah. Wah, saya lihat, ya ampun, rambutnya gondrong, ning jowo nyanyine orang nyanyi lagu rohani, malah nyanyi. Di sana ada penata, di sini malah tongkrong gitaran. Tindiannya itu bukan tindiannya itu pensil, saudara-saudara. Bayangkan, pensil maju sambil. Saya lihat seperti ini, saudara. Ini garam yang tawar. Bagaimana mungkin orang mau percaya? Next, selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat sekarang setelah garam, kita lihat terang. Terang itu tidak akan nyata. Orang-orang di dunia ini, apakah dia Kristen atau tidak Kristen, pasti tahu yang namanya Bunda Teresa. Bunda Teresa itu orang yang sangat dihormati di Kalkuta, India sana. Karena dia merawat. Dia tidak banyak bicara tentang teologis, tapi Bunda Teresa ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus bertindak. Dia katakan, salah satu quote-nya, jangan tidak bisa memberi makan 100 orang, berilah makan 1 orang. Ini kalau menurut saya adalah prinsip. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus tidak lihat orang itu latar belakangnya apa. Ya dikasih aja, saudara-saudara. Ya. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal benar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jadi melakukannya tidak langsung besar-besar. Tetapi bagaimana orang melihat kita, ya, itu lewat tindakan-tindakan kita. Jangan sampai orang lihat kita itu mundurkan apa? Kita terlalu ngomong-ngomong yang rohani, membatasi benteng dengan mereka. Mereka tidak ngerti, dan pada akhirnya mereka melihat, wah, wong Kristen kayak gini. Sama seperti di Amerika itu, kalau nilai orang Kristen itu orangnya fanatik, kaku, dan munafik. Itu penilaian orang-orang sana seperti itu yang meninggalkan Kristen. Jadi saudara-saudara, bagaimana bisa menjadi terang? Terang itu adalah ketika dia melihat, oh, orang itu. Banyak penulis buku sekuler ya, menulis contohnya itu Bunda Teresa. Bagaimana orang ini meneladani agamanya luar biasa. Jadi saudara-saudara, yang dibicarakan adalah masalah keteladanan. Kita membuat suatu teladan, dan itulah yang akan percaya. Coba buka dalam berapa ini?
Filipi 2 ayat 15. Ini loh, supaya kita percaya dan menjadi terang. Ya, ini permintaan Rasul Paulus. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini ditulis ketika banyak orang-orang pada masa itu mulai meninggalkan ajaran Kristus. Tetapi di sini Rasul Paulus, kita tetap tegak jalan di dalam Kristus supaya bercahaya. Jadi kita bercahaya, saudara-saudara, adalah dengan tindakan yang tidak beraib, yang tidak bernoda. Coba kita lihat, saudara-saudara, sekarang bagaimana bisa menjadi terang kalau yang dinilai itu yang kurang baik. Ada satu artis Kristen, artisnya itu kalau ngomong wah luar biasa tentang kekristenan, tapi akhirnya cerai dengan istrinya dan akhirnya dikenal sebagai orang suami yang pelit, kan gitu ya, sampai ada memenya, ganteng tapi pelit katanya gitu. Ini tidak bisa menjadi terang, saudara-saudara. Jadi ngomong-ngomong tentang kekristenan itu justru menjelekkan tentang Kristen. Rasul Paulus meminta apa? Orang kita tidak bernoda, ya kita dilihat baik. Jadi kuncinya di sana untuk menjadi terang. Oh, lihat dia. Tetapi kalau kita sudah buruk, tidak ada cahaya, saudara. Tidak ada cahaya. Ya, next selanjutnya. Nah ini saudara-saudara, ini yang penting. Kita buka di dalam Yohanes. Siapa itu ya? Ya. Ini adalah Yudas Iskariot. Pada waktu itu Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Wah, minyak narwastu itu bukan minyak yang murah, minyak yang mahal. Lalu Yudas Iskariot itu, saudara-saudara, apa? Dia mengkritik Maria. Maria yang meminyaki Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan Yesus, dikritik oleh muridnya Tuhan Yesus. Saya katakan ya, Yudas Iskariot, sekali lagi saya katakan, muridnya Tuhan Yesus. Ikut dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Dia katakan apa? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin? Kalimat ini baik apa enggak? Baik. Mau diberikan pada orang-orang miskin. Daripada mau dilap sikil, mendingan dikasihkan orang miskin. Tetapi saudara-saudara, menurut Yohanes, itu hanya siasat dari Yudas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi jangan percaya orang-orang yang berkata-kata manis di depan, percayalah buahnya. Sehingga kalau kita baca di bawahnya, Tuhan Yesus menegurnya. Tentu menegurnya juga sebagai bentuk pengajaran. Jadi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yudas ini kelihatannya rohani. Kata-katanya rohani ya kan, bagus kan. Ini seperti orang Kristen banyak kan ngomong rohani, kita ada ini, ada ini. Tetapi coba lihat buahnya, dia korup. Banyak terjadi pada orang Kristen, bukan hanya sekarang. Sejak zamannya Tuhan Yesus, dilakukan oleh muridnya Tuhan Yesus, namanya Yudas Iskariot. Jadi kalau banyak orang Kristen yang pencitraan, ngomongnya rohani, tindakannya tidak rohani, itu memang sama dengan Yudas Iskariot. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang-orang model seperti ini, seperti Farisi. Dia ngerti tentang hukum yang diajar oleh Tuhan Yesus, tetapi dia tidak menjalankan, maka tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya? Mari kita menjadi garam dulu. Jadi garam baru bisa jadi terang, saudara. Tanpa garam kita tidak bisa jadi terang. Jadi kita melakukan dulu, terus reputasi kita sebagai orang Kristen, orang menilai kita itu akan dilihat. Gitu di sana. Kita bukan zamannya lagi PI, percaya Yesus, mlebu surga, diberkati. Nah, zamannya itu. Mereka orang-orang di luar agama kita sudah membentengi imannya mereka masing-masing. Kalau saya baca rata-rata petobat-petobat orang Kristen itu bukan karena diomongi percaya Yesus, percaya, mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi ajaklah untuk berpengalaman pribadi dengan Tuhan.
Entah itu pengalamannya mujizat ataupun tidak, rata-rata demikian. Jadi tugas kita demikian. Jangan terjebak sama Yudas. Ngomongnya manis-manis, ngomongnya indah-indah, tetapi korup. Jadi kunci yang utama itu bukan di mulut kita. Tuhan Yesus menuntut di tindakan kita. Bagaimana kita bertindak. Yang terakhir, next. Menjadi garam dan terang adalah memberi rasa dan pengaruh berdasarkan pengajaran Kristus lewat tindakan nyata. Ini yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Bagaimana kita memberikan rasa dan pengaruh lewat tindakan kita, lewat saksian hidup kita. Mari bersama-sama kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita diberkati. Dan dari berkat itu saudara-saudara, maka orang akan melihat bagaimana hidup di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami belajar menjadi garam, belajar menjadi terang. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membimbing kami ketika kami hidup di dalam Tuhan, ketika kami berjalan di dalam Tuhan, ketika kami bertindak berdasarkan firman Tuhan, dan kiranya kami dapat hidup di dalam Tuhan dan menjadi garam bagi orang lain, sehingga bisa memberi rasa enak baik bagi keluarga, baik pada lingkungan, saudara-saudara, dan yang lainnya ya Tuhan. Kami juga bisa menjadi terang lewat kehidupan kami yang baik, lewat berkat-berkat Tuhan yang ada dalam hidup kami, dan lewat kesetiaan kami dalam Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memeteraikan dan menjamah setiap hati yang kami ada di tempat ini, sehingga kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita naikkan pujian, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib. Kami undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kau saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kami persilakan duduk. Waktu kami serahkan ke diakon MC.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, berkat yang Tuhan sampaikan lewat hambanya. Terima kasih kepada Bapak Firman yang sudah menyiapkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu peringatan, mengingatkan kita sebagai anak Tuhan untuk selalu hidup menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan menjadi saksi Kristus, menjadi lasar Kristus yang menjadi berkat bagi semua orang dan setiap orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita. Saya mohon yang bertugas dapat menyiapkan diri. Seperti firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Namun sebelumnya kita akan dengan pujian Tuhan yang mengasihi kita, karena Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saat kau perlu, mohon yang bertugas dapat mengedarkan kantong persembahan. Kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan, dan kantong merah untuk persembahan ucapan syukur dan pembangunan. Berikanlah yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa, kami bertahan kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami ucap syukur, terima kasih atas semua berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan, berikan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Setelah Tuhan memberkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, saat ini kami bersyukur untuk kami belajar mengasihi Tuhan, untuk kami mengembalikan berkat yang datangnya daripada Tuhan, untuk kami persembahkan untuk kerajaan Tuhan, pelebaran Tuhan, kerajaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu, setiap hamba-Mu, pelayan-pelayan tempat ini, untuk kami lebih setia, lebih mengasihi Tuhan di dalam kami mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan, kami serahkan sepenuhnya persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan dalam persembahan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada BPI yang sudah melayani dalam persembahan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Diakon Dr. Setianto. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Di nama Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum nanti saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bersama-sama memperhatikan beberapa warta gereja di halaman tengah berita sepekan. Yang pertama, hari ini adalah jadwal pelayanan tukang mimbar di lingkup BPD Jateng Bagut, di mana ibadah yang kedua nanti gereja kita akan dilayani, di mana firman Tuhan dilayani oleh Bapak Yesaya Bangun Eko Lisanto MTH dari STPI. Sementara itu Bapak Pendeta Yosua Nugroho STHMA melayani di GPI Wanamukti, dan Bapak Pendeta Muda Stefanus Rayu Putra STH melayani di Gereja Baptis Indonesia Terang Dunia Camporojo Wuja. Nanti kita doakan supaya Bapak Gembala juga Bapak Pendeta Muda Stefanus bisa menjadi berkat bagi gereja yang dilayaninya. Yang kedua, minggu ini adalah minggu KBW. Mari Bapak, Ibu dan semuanya dapat bergabung bersama-sama di KP masing-masing di hari Kamis dan Jumat ya. Jangan lupa untuk terus menjangkau orang-orang yang sudah kita doakan, dan ada program nabung melalui KPW, mari kita terus lakukan. Yang ketiga, gereja membuka kembali kelas keanggotaan. Kelas keanggotaan adalah kelas dasar iman Kristen. Kelas ini terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, atau bagi jemaat yang akan dibaptis. Formulir pendaftaran dapat diambil di meja penerimaan jemaat setelah ibadah. Dengan menjadi anggota, Bapak Ibu Saudara akan mendapat hak untuk melayani dan dilayani. Yang keempat, fellowship pelayan Tuhan akan diadakan di hari Minggu tanggal 1 September 2024, minggu depan ya, mulai pukul 11. Mohon kehadiran bagi semua pelayan Tuhan. Yang kelima, kepanitiaan Natal Umum Gereja tahun 2024 sudah terbentuk dan sudah menentukan tanggal pelaksanaan dan sudah menyusun anggaran, yaitu KKR dan perayaan Natal akan diadakan di hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 mulai pukul 16 atau jam 6 sore dengan rencana mengundang pengkhotbah tamu. Adapun anggaran Natal sebesar 25 juta rupiah. Mari kita dukung dalam doa, dan mari kita yang terbeban bersama-sama ambil bagian melalui persembahan dan janji iman Natal yang akan kita mulai pada minggu pertama tanggal 1 September 2024 yang akan datang. Terus doakan supaya melalui Natal kita dapat menjangkau dan memenangkan lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Saya terus mengajak Bapak Ibu semua terus melakukan kegiatan-kegiatan gereja kita, terutama kegiatan-kegiatan doa. Ya, kita terus berdoa bagi Tuhan. Di sini ada kegiatan doa di mana hari Selasa ada doa pagi secara online jam 5:30 sampai 5:30.
Di sore hari ada doa Hana jam 3 sore, dan hari Rabu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat bersama-sama datang dalam ibadah doa dan pujian. Nanti di hari Sabtu pagi ada doa secara tatap muka di gereja bersama saya dan Bapak Pendeta semuanya. Ya. Yang terakhir, segenap jemaat GPI Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang pada minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun, yaitu yang pertama Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Endang Puji Astuti, Bapak Abraham Agnes Andi Nugroho, Saudari Ipi Nasareta Yesyurun, yang terakhir Ibu Maria Sudarmi. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan. Terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi nama Tuhan, ya, seperti firman Tuhan tadi, terus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Nah, itulah pengumuman-pengumuman yang perlu kita laksanakan bersama. Mari kita akan akhiri ibadah pagi ini. Kita mau berdiri bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri. Bapa di surga, Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah yang pertama ini, ya Tuhan. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, yang sudah mengajak kami, bahkan firman Tuhan yang sudah memberikan kekuatan bagi kami, di mana kami sebagai anak-anak-Mu harus senantiasa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena kami percaya dunia ini tanpa anak-anak-Mu, dunia ini akan semakin gelap, dunia ini akan semakin tidak memiliki rasa, ya Tuhan. Disinilah Engkau menempatkan kami, ya Tuhan, supaya kami dapat memberikan rasa bagi dunia ini, dan supaya kami dapat menjadikan terang bagi dunia yang gelap ini, ya Tuhan. Engkau berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk melakukan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Dan Engkau yang senantiasa memberkati Bapak Abel Firmandaru, terus Kau pakai anak-Mu ini, ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dalam setiap kehidupannya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati gereja kami, GPI Trogomulyo, yang Tuhan sudah pakai menjadi pancaran berkat bagi nama Tuhan. Engkau yang sudah memberkati gereja kami sampai hari ini. Tuhan memberkati gereja kami dengan kasih kemurahan Tuhan yang begitu melimpah bagi gereja kami, ya Tuhan. Mengucap syukur atas setiap jemaat Tuhan yang sudah Tuhan berkati, terkhusus setiap jemaat-Mu yang pagi hari datang beribadah kepada-Mu, Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa mengerti akan pergumulan mereka, dan disitulah Engkau akan hadir di tengah-tengah mereka, menjamah, menolong setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, berkati seluruh kegiatan gereja kami di tempat ini, ya Tuhan. Pakai setiap kegiatan-kegiatan yang ada, Engkau berkati, ya Tuhan, sehingga melalui kegiatan gereja ini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesus Nugroho, yang saat ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Wanamukti, ya Tuhan. Engkau yang memberkati Bapak Gembala, ya Tuhan. Kau pakai Bapak Gembala menjadi berkat bagi gereja yang dilayani, Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati Pak Gembala kami dengan kesehatan dan kekuatan. Engkau yang menyertai pengembalaannya di tempat ini, ya Tuhan. Engkau terus pakai Bapak Gembala sebagai alat kemuliaan-Mu di tempat ini, Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu GPI Trogomulyo terus menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Muda Stefanus yang saat ini melayani juga di Gereja Baptis di Puja, ya Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapi Bapak Pendeta Muda Stefanus, ya Tuhan, memakai hamba-Mu ini menjadi berkat bagi gereja yang dilayani, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kepulangannya, Engkau mengiringinya, Tuhan, sampai di rumah dalam keadaan baik. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami percayakan semua dalam kasih-Mu. Engkau berkati setiap para pengurus gereja, para diakon, juga para pembina ketua KPW, guru-guru sekolah minggu, Yayasan Bintang Kasih, guru-guru TK
PAUD dan Bintang Kasih, Engkau berkati semuanya Tuhan. Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan gereja kami dengan kul kehadiran 390 jiwa, juga kul persembahan 58 juta. Tuhan memberkati, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga untuk kerinduan kami, pertumbuhan gereja kami melalui penjangkauan kami, melalui sekolah TK dan PAUD Bintang Kasih ini Tuhan, di mana kami merindukan untuk kami dapat membeli tanah milik Pak Miskun di sebelah TK ya Tuhan, Kau yang memberkati. Terima kasih Yesus, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam kepaniaian Natal, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya rencana Natal yang kami adakan di bulan Desember nanti berjalan dengan kasih kemurahan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, juga untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit dan membutuhkan pemulihan, Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Kami serahkan Ibu Hana Partini, Ibu Yenti, Bapak Yeskiel Sunarti, Ibu Trimo, Bapak Haryanto, dan juga Bapak Projo Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang jamah, Tuhan sembuhkan setiap mereka ya Tuhan. Kau berkati juga anak Marcel ada pada dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat yang undur, Tuhan menjamah mereka, supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Untuk Bapak Presiden, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, untuk Wakil Presiden, juga seluruh aparatur negara yang Tuhan sudah percayakan mereka untuk mengatur negara ini Tuhan. Kau berkati mereka semua. Kami percayakan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, juga untuk kota Semarang ini ya Tuhan. Kau berkati kota Semarang ini, berkati kota ini ya Tuhan, terus menjadi kota yang senantiasa membawa nama Tuhan dipermuliakan di kota ini Tuhan. Nama Tuhan senantiasa ada di kota Semarang ini Tuhan, sehingga kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kota Semarang ini penuh dengan anak-anak yang bertobat dalam Tuhan. Khususnya di mana gereja kami berada di GPI Telogomulyo di wilayah Dolok Loraya ini Tuhan, Kau berkati untuk seluruh warga di tempat ini, berkati Bapak RW, Bapak RT, juga Bapak Lurah. Kau berkati juga setiap warga di perumahan dekat gereja ini Tuhan. Kau pakai gereja ini sebagai sarana berkat bagi mereka, sehingga melalui gereja ini nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa menuntun langkah hidup mereka ya Tuhan. Setiap pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kemurahan, damai sejahtera Allah senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kasih Allah yang maha besar, maha tinggi senantiasa menyertai jemaat-Mu yang pada pagi beribadah di dalam-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau angkat hati kita. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan membawa kasih anugerah berkat dari Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memimpin Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang